Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat itu pula kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti salah satu kegiatan dari Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan program studi Ilmu Falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selawat dan salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kelak nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Mutoha Arkanuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Kemudian di sini juga turut berhadir bersama kita Roisul Marsad, Syekh Dr. Arwid Juli Rahmadi Butar-Butar MA. Kaifahalukum Syekh? Antum bi khair? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Thayyib, alhamdulillah. Kemudian di sini juga saya lihat turut berhadir bersama kita Bapak Dr. Yudhistira. Assalamualaikum Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Kemudian di sini juga turut berhadir bersama kita pakar astronomi Pak Yudiakto. Assalamualaikum Pak Yudiakto. Oke, di sini juga turut berhadir bersama kita dari Observatorium Unismuh Makassar. Kemudian juga dihadiri mahasiswa program studi ilmu falak. Nah, di sini berhadir Rihan Yuhyi. Assalamualaikum Rihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Antum bi khair? Insyaallah khair. Alhamdulillah. Oke, mungkin peserta doa yang kami muliakan dan yang kami banggakan, mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dan barokah dari kegiatan ini. Oke, mungkin sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum itu mungkin kepada kita semua kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan spesial, doa spesial di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nah, dengan tema rekor hilal RHI. Nah, dari segi tema hari ini saya kira Pak Arwin mungkin sebagai Kepala Observatorium Ilmu Falak masih teringat dengan kasus Ramadan 1446 Hijriah yang lalu. Nah, sehingga memang pada hari ini tokoh, kemudian pakar dan ahli Pak Mutoha yang memang sudah sepantasnya untuk membicarakan hal ini. Karena dari berbagai postingan tulisan Pak Mutoha di media sosial, beliau ini sangat merespon terkait dengan kondisi uh, hilal yang ada di Indonesia ini. Nah, hal itu bisa kita lihat dari berbagai tulisan Pak Mutoha. Salah satunya adalah beliau terus-menerus selalu memberikan hadiah kepada tim peruqyat yang berhasil meruqyat hilal dengan catatan
bisa memberikan informasi dalam bentuk fisik. Nah, di situ pernah saya lihat beliau pernah memberikan hadiah sebuah teleskop bagi siapa yang berhasil melihat hilal. Nah, dalam hal ini Pak Mutoha terus memberikan semangat kepada kita semua untuk memberikan data-data yang terbaik khususnya dalam pengamatan hilal. Jadi tidak hanya bisa uh, persaksian dengan melihat hilal, namun tidak ada bukti yang dapat diberikan. Saya kira hal ini sesuatu yang bagus karena ke depan semua kita ini khususnya yang ada di ilmu falak akan melakukan penelitian terkait dengan keberhasilan kita dalam mengamati hilal. Nah, kalau bukti itu tidak ada, bagaimana kita bisa melakukan penelitian terkait dengan hilal yang pernah didapatkan di Indonesia ini. Nah, mungkin nanti Pak Mutoha juga akan menjelaskan lebih luas lagi seperti apa sih yang disebut dengan hilal yang bisa dilihat dengan mata. Nah, karena kasus yang terjadi kemarin itu, kalau saya lihat dari tulisan Pak Mutoha itu masih ranah atau wilayah teleskopis, sehingga ya memang mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Nah, hal itu nanti akan disampaikan lebih luas lagi seperti apa dan mungkin juga nanti kriteria yang berkembang di Indonesia ini seperti halnya 364, apakah memang itu ranahnya mata telanjang atau khusus teleskopis dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita memulai acara ini, kami bacakan tata tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, pemutaran video profil Oif Umsu. Kemudian yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber kita. Dan yang keempat adalah tanya jawab sekaligus penutup. Oke, mungkin langsung saja kita masuki acara yang kedua yaitu pemutaran video profil OI Pumsu. Oke, itu tadi pemutaran video profil OI Pumsu. Nah, jadi sekilas kita lihat tadi di dalam profil itu banyak teleskop-teleskop yang ada di OIF. Nah, tentunya itu juga atas arahan dan tentunya dari Pak Mutoha. Nah, jadi banyak sedikitnya beliau ini sudah ahli di bidang teleskop, sehingga beliau memberikan rekomendasi teleskop apa saja yang pas dan cocok untuk kegiatan pengamatan hilal. Nah, mungkin dari teleskop itu kita juga bisa mengambil hikmah ya, bahwa dalam mengamati hilal itu terkadang ada instrumen yang lebih uh, yang lebih banyak zoomnya seperti mata yang kita miliki ini. Karena memang sejauh ini ada juga mata yang bisa mengamati hilal walaupun dia masih tertutup awan. Nah, nanti kita akan menjelaskan pencerahan dari beliau. Kemudian acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Pak Mutoha Arkanuddin. Nah, Pak Mutoha ini alhamdulillah saya sudah pernah berkunjung ke rumah beliau. Nah, di sana banyak teleskop, kemudian alat-alat astronomi yang tersedia. Untuk itu, kita persilahkan kepada Bapak Mutoha untuk menyampaikan materinya, sehingga nanti kita mendapatkan pencerahan dan ilmu pengetahuan, dan tentunya harapan kita ke depan pada bulan Zulhijjah ke depan nanti kita akan mendapatkan pencerahan dari hari ini sehingga ketika kasus yang kemarin kembali terulang kita sudah bisa memahami dengan bijaksana dan tentunya sudah mendapatkan informasi dari ahlinya. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Mutoha untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Maraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam forum doa yang mungkin
ya beberapa waktu yang lalu juga saya pernah mengisi acara doa ini juga. Eh, para peserta semuanya di forum Zoom ini, mobil khusus ini pakar-pakarnya semuanya ada di sini nih, saya agak grogi nih kalau ada pakar banyak di sini nih. Yang lebih berkompeten sebetulnya mereka-mereka, tapi karena saya yang ditunjuk ya saya lah eh, mewakili pura-puranya gitu. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini atas undangan Syekh Dr. Arwin ini yang mengomandani OIB UMSU ini, jadi alhamdulillah semenjak berapa tahun ya udah lupa saya itu perjumpaan pertama dengan beliau ke Yogyakarta dan sebagainya, merintis OIF yang sekarang alhamdulillah menurut saya ini paling hebat ini di Indonesia ini saya. Apalagi tadi dipamerin yang mau ada di Borus ini. Wah, ini moga-moga lah lancar nanti yang di Barus. OIF UMSU ini bagi saya ini seperti rumah kedua sebetulnya, observatorium kedua. Ada banyak jiwa saya tertinggal di sana soalnya. Oke, semoga makin majulah. Baik, saya izin share ini saja biar nggak kelamaan. Share screen ya. Bisa terlihat ya? Udah. Terlihat, terlihat, terlihat. Oke. Jadi saya nggak tahu ini judulnya suruh rekor hilal RHI ini rekor yang mana itu ya. Ya, saya coba cari tapi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sumu liru yatihi wa abtiru liru yatihi fa inhuma alaikum fakmilu iddadasa bana salasin. Ini tentu yang jadikan kita kenapa ribut-ribut tentang hilal. Karena hadis inilah yang membuat semua umat muslim di dunia ini berbondong-bondong melakukan kegiatan Ru'yatul Hilal, pencarian hilal sebagai dasar penetapan awal masuknya bulan Ramadan khususnya. Maksud saya bukan yang sebelah kanan ya, kalau yang kita cari itu yang sebelah kiri hilalnya. Kalau yang sebelah kanan itu beda lagi, walaupun sama-sama namanya hilal. Bisa di medsos itu banyak kayak gini, soalnya khawatir nanti yang mau kita cari salah alamat gitu. Jadi hilal itu yang mirip apa ya? Tipis sekali seperti itu, cahaya tipis yang ada di langit barat itu. Nah, yang dimaksud dengan hilal tidak bisa kita pisahkan dengan kata ru'yatul hilal karena ini adalah usaha untuk menyaksikan eksistensi hilal itu sendiri baik sendiri maupun kelompok sebagai pertanda mulainya awal bulan Hijriah. Eh, dalam bahasa umum hilal itu sering disebut sebagai fase bulan sabit terkecil yang terlihat di langit barat setelah matahari terbenam, setelah terjadinya istimak. Istimak ini bahasa lain konjungsi. Jadi konjungsi itu searah, kedua benda itu searah. Sering disebut juga dengan new moon, bulan baru. Itu saat bulan dan matahari berimpit di bujur ekliptika yang sama. Ini biasanya pengertiannya seperti itu. Jadi konsep ru'yatul hilal sebenarnya sangat simpel ya kalau saya pikir. Tapi nanti di dalam prakteknya, wah ini lebih ribet lagi nanti. Intinya adalah ketika terjadi istimak misalnya pukul 6, lalu saat matahari terbenam, huruf,
karena kecepatan, ini kita berbicara tentang geosentrik dulu. Kecepatan bulan dan matahari berbeda, lebih lambat bulan, maka ketika matahari terbenam, bulan ketinggal di atasnya, yang disebut sebagai tinggi. Konsepnya hanya seperti itu. Nah, karena umur bulan ini satu kali mengelilingi bumi itu adalah tidak genap 30 atau 29, yaitu 29,5 hari, makanya istimanya itu berganti-ganti posisi, kadang di barat, kadang di atas, kadang di bawah, dan sebagainya, atau berganti-ganti waktu. Itu yang membuat tinggi hilal itu akhirnya berbeda. Karena 1 jam kira-kira hilal ini atau bulan itu ketinggalan setengah derajat. Jadi kalau ini 12 jam ya kira-kira tingginya ya 6 lah kalau pas grupnya. Kalau misalnya istimanya jam 12 ya karena hanya 6 jam ketinggalan 3 derajat tingginya gitu. Nah di dalam Ru'yatul Hilal ini ada banyak teknik. Walaupun di zaman Nabi sebetulnya tekniknya ya hanya satu dengan mata saja gitu. Tanpa bantuan alat. Di era milenium ini Ru'yatul Hilal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern. Sehingga kita membagi klasifikasi ru'yat menjadi pertama ru'yat nanti mata telanjang. Biasa menggunakan alat bantu juga, gawang lokasi, hilal tracker dan sebagainya, atau ponsel juga bisa kita gunakan. Yang kedua ru'yat berbantuan teleskop. Ini yang sering disebut dengan optical eye. Itu menggunakan teropong manual, binokuler atau yang lain tentu juga computerized teleskop. Hasilnya nanti visual lewat eyepiece atau terekam melalui kamera yang ada di belakangnya. Dan yang ketiga itu ru'yat teknologi olah citra, sering disebut dengan CCD imaging. Ru'yat ketiga ini menggunakan teknologi astrofotografi, berupa olah citra digital kamera CCD. Jadi tidak bisa dilihat langsung citranya menggunakan mata, kecuali kita melihat di laptop atau di layar monitornya. Dan ini pun kadang harus memerlukan pengolahan citra. Itu yang sering disebut dengan teknik stacking juga. Nah, data hilal itu diambil dari ru'yat hilal yang berhasil saja. Yang menghasilkan data hingga masuk ke database hilal. Ini tentu tiap lembaga database hilalnya beda-beda. Database ini mengandung beberapa unsur. Biasanya yang umum itu yang pertama nama pengamat, jenis hilal, karena sekarang ru'yat itu tidak hanya hilal sore, tapi juga kita laksanakan pagi hari, bulan tua. Nama awal bulan, tanggal ru'yatnya, karena bisa saja hari istimak atau hari istimak plus 1. Itu kalau hari istimak mungkin gagal, bisa dilakukan pada hari istimak plus 1. Karena sering hari istimak itu justru posisi hilal memang masih mustahil. Bahkan di bawah ufuk. Data aman longitude latitude data ini mau data yang dikirim mata telanjang yang pakai teleskop bentuk foto atau laporan saja atau bentuk foto pencitraan. Ini makanya pencitraan ya olah citra itu. Dan yang keenam bukti-bukti rekamannya, baik foto, video ataupun yang lainnya. Minimal itu. Bisa juga ditambah unsur-unsur yang lain kalau memang memungkinkan. Tapi biasanya yang paling pokok adalah 6 itu. Ini adalah kegiatan Ru'yatul Hilal baik dengan mata telanjang, menggunakan alat bantu tradisional, alat bantu modern, bahkan teknik imaging yang dilakukan kaum muslimin di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Karena kegiatan ru'yat juga tidak hanya di Indonesia. Kalau ini master saya, bos kabunya, dan dia satu-satunya idola saya untuk olah citra digital hilal. Mungkin sudah pada kenal Muhammad Yusuf, staf Observatorium Boskai yang kemarin juga dikirim ke
ke Loknga Aceh untuk melakukan pemantauan hilal. Banyak cerita dari beliau. Terima kasih, Mas Yusuf. Ini juga salah satu idola saya, Martin Elsasser dari Munich, Jerman. Beliau juga banyak melakukan kajian tentang hilal, walaupun beliau bukan Muslim sebetulnya. Tapi dia banyak membantu sharing-sharing data tentang eh, pengamatan hilal siang hari khususnya. Namun juga banyak rekor-rekor dia yang masuk dalam database ICOP. Oh ya, ICOP itu International Christian Observation Project, Islamic Christian Observation Project yang ada di Yordania, yang dikomandani oleh Muhammad Syaukat Audah. Ini yang juga nanti banyak saya singgung juga di sini. Dan tentu setiap hasil rukyat sebaiknya diverifikasi, paling tidak menggunakan teori visibilitas hilal kalau kita belum mendapatkan data yang lain. Karena data yang lain itu juga penting, data di lapangan itu. Jadi yang dimulai visibilitas hilal itu teori tentang keternampakan pertama kali hilal dapat terlihat, sering disebut dengan first visibility, pertama kali terlihat. Teori ini biasanya disajikan dalam bentuk persamaan, pernyataan juga, ataupun kurva visibilitas. Kita banyak lihat kurva-kurva Audah, yang kurva global visibility yang untuk satu bumi, juga ada kurva-kurva yang ya berbentuk apa namanya, lengkung-lengkung visibilitasnya. Banyak ahli yang meneliti hingga kini teori ini memang sangat bervariasi. Ada teori yang berdasarkan hasil observasi, namun juga teori visibilitas ini ada yang hanya berdasarkan kesepakatan atau asumsi saja. Di Indonesia teori ini sering disebut sebagai teori imkanur ru'yah. Hilal mungkin bisa diruyah seperti itu. Biasanya di dalam teori visibilitas hilal itu kita mengenal beberapa hal, diantaranya variabel posisi hilal, yang di sini kita bisa lihat beberapa variabel, diantaranya yang pertama arc of vision. Ini biasanya untuk tinggi. Tinggi ini selisih matahari dan bulan dalam hal ketinggian. Selisih altitude bulan dan matahari. Ini namanya arc of vision. Lalu tengah bulan sampai tengah matahari sering disebut dengan arc of light atau elongasi, biasanya kita sering sebut itu. Dan juga komponen yang ketiga itu dash, delta azimut. Jadi selisih azimut bulan dan matahari. Berbeda dengan pengertian lokal kita untuk toposentris posisi hilal, biasanya ketika ada hilal di atas, maka tengah hilal sampai piringan atas matahari ini disebut tinggi hilal. Kemudian sama untuk dash biasanya disebut beda azimut. Dan untuk arc of light biasanya disebut dengan elongasi. Dan biasanya dicantumkan juga jalur hilal ke arah mana, ke kiri, ke kanan, atau turun ke bawah. Ini yang terkait dengan geometri toposentris posisi hilal. Tapi sekarang saya agak sulit membuat geometri ini karena adanya kriteria-kriteria yang tercampur aduk. Tingginya toposentris, elongasinya geosentris, ini saya nggak bisa buat dalam satu gambar ini. Karena nanti beda hasilnya. Jadi penggunaan dua sudut pandang ini memang sulit digambarkan dalam satu frame. Parameter yang menjadikan hilal terlihat atau tidak sebenarnya banyak. Di antaranya yang pertama dari hilal itu sendiri. Tinggi hilal, itu sering disebut arc of vision. Walaupun kita biasanya menyebut pusat bulan sampai ufuk mar'i. Elongasi itu sama, dari pusat bulan sampai pusat matahari ada beza azimut. Iluminasi, nah ini adalah cahaya hilal. Persentase lebar cahaya hilal. Ada lagi umur hilal.
Jadi dari waktu istima hingga matahari terbenam dan lama hilal di atas ufuk, luck time ini sering disebut waktu matahari terbenam hingga hilal terbenam. Ini sebenarnya komponennya saling mempengaruhi. Jadi intinya sebetulnya pada elongasi, arc of light. Ini kunci dari apa namanya keternampakan hilal ada di sini yang mempengaruhi semuanya akhirnya. Walaupun juga yang lain ikut berpengaruh. Dan ada faktor eksternal yang tentu ini paling penting menurut saya juga harus dipahami terkait transparansi langit, awan, suhu, tekanan angin, hujan, fog, kelembaban, kabut, penguapan, asap, cahaya, dan lain-lain. Itu semua faktor-faktor yang nanti akan menentukan nol atau satu hasilnya. Semua misalnya udah memenuhi pun kalau nanti ada faktor eksternalnya yang tidak mendukung ya gagal. Nah, pengertian ufuk kaki dan ufuk mar'i saya pikir kita udah paham. Dan perkembangan teori ini sebenarnya tidak akhir-akhir ini saja. Era Babylon ini masyarakat di sana udah beranggapan bahwa bulan sabit itu baru bisa dilihat jika umurnya lebih dari 24 jam. Ini orang-orang lama udah paham betul sifat dari hilal itu sendiri bahwa dia harus menginap satu malam dulu agar esoknya bisa dilihat. Tidak lantas hari itu istimewa, hari itu bisa dilihat itu tidak. Kemudian di era pertengahan itu ada Ibnu Tariq, Abbas Al-Khawarizmi, Al-Khasin dan sebagainya. Dan di era modern juga kita tahu ada Dungeon, Fotheringham, Maunder, Bruin, Skyper, Doggett, Yalop, Shaw, Cadwell, Ilyas, Lane, Odeh. Ini nunggu juga kriteria Arya ini ditunggu. Dan Indonesia ini belum ada soalnya. Atau kriteria Arwin, ini juga perlu ini. Menyusul para pakar-pakar dari luar negeri. Ini di Malaysia udah ada ya, Muhammad Ilyas itu. Ini yang belum ada, ini yang dari Indonesia ini. Sejarah teori visibilitas hilal memang dari Babilonia, 2000 tahun loh ini sebelum Masehi. Jadi hampir 4000 tahun dari sekarang ini. Mereka udah pinter-pinter bahwa hilal baru bisa dilihat jika umurnya lebih dari 24 jam atau lama di atas ufuknya lebih dari 24 menit. Itu artinya ya minimal harus tinggi, kalau dikonversi ya tingginya kira-kira di atas 12. Seperti yang dipakai oleh kriteria India ini. Jadi kalau udah di atas 12 gini ya baru terlihat. Kalau masih di sini ya nggak terlihat. Tapi kita jauh sekali di sini. Keren itu orang-orang kita itu. Ini aja kondisi cuaca mereka, langit mereka mungkin lebih bagus daripada kita. Mereka memiliki kriteria yang cukup tinggi ya, 12 derajat. Indonesia berapa ya? 3 derajat ya. Ini seperempatnya di sini. Keren. Nah, teori visibilitas saya bagi menjadi yang berbasis observasi. Ini ada Dungeon, ada banyak ya, ini saya sebutkan salah satu. Fotheringham Maunder. Ini kurvanya yang merah ini. Menyentuh di angka 11 derajat. Jadi mirip-mirip lah Babylon. Kalau di atas ini udah kelihatan, di bawah sini enggak. Ini kasus hilal Ramadan di sini. Jadi kalau menurut Fotheringham ya belum masuk lah, masih jauh. Dan John mengatakan bahwa hilal bisa terlihat jika elongasinya minimal 7 derajat. Ini lingkaran 7 derajat elongasi dari matahari. Ini kasus Ramadan kemarin ini di sini. Praktis oleh Danjon ya nggak masuk, kata dia. Bukan kata saya tapi. Bruin juga menyentuh di angka 11. Bahwa hilal baru terlihat sesuai dengan kurva dia dengan ketika posisi hilal di atas matahari tingginya lebih dari 11. Di atas ini dianggap bisa dilihat dan yang di bawah ini dianggap tidak bisa dilihat. Kita bisa lihatlah posisi hilal Ramadan kemarin. Kriteria Yalop. Kriteria Yalop ini memiliki beberapa variabel. Yang pertama, bisa mata telanjang, bisa mata telanjang juga. Mungkin kalau yang paling atas sebenarnya ini mudah menurut
Yalop ini mudah ya, bukan bisa. Tapi yang kedua baru bisa. Yang ketiga yang C, ini mungkin bisa pakai teleskop. Ini bisa pakai teleskop dan yang di sini tidak mungkin. Ini hilal Ramadan kemarin. Ini bukan kata saya, kata Yalop. Kita bisa baca. Mata telanjang masih di sini. Muhammad Ilyas, kriterianya juga cukup tinggi karena kriteria Muhammad Ilyas itu menyentuh di angka 10 untuk hilal di atas matahari. Ini posisi hilal lalu. Kemudian ada juga Khalid Saukat, pemilik moonsighting.com, ini yang juga udah kita ikuti cukup lama. Jadi di jagat maya ini ada sumber-sumber informasi kecuali moonsighting.com juga situsnya ICOP. Ini bisa nanti kita banyak belajar dari kedua situs itu. Saukat membuat wilayah langit ini juga menjadi 4, hanya dengan teleskop di sini. Ini cuma cukup rendah kalau menurut Saukat. Jadi ini udah hampir menyentuh, tapi dengan teleskop. Sampai angka 10 baru peluang dengan mata telanjang. Ya, ini harap diperhatiin, ini dengan teleskop. Bahkan Saukat juga membuat kurva worldwide map visibility-nya. Kasus kemarin di sini udah menyentuh sebetulnya seperti tadi itu. Di ujung Sumatera itu. Ya, cukup toleran sebetulnya untuk kriterianya. Lalu yang terakhir ini sebenarnya masih banyak, saya cepetin aja. Kriteria visibilitas menurut Muhammad Saukat Audah. Tahun 2005, Audah bisa menemukan data hilal yang menggebrak limit Danjon yang tadinya elongasinya 7. Martin berhasil melihat hilal dengan teleskopnya pada elongasi 6,4 toposentrik ya ini. Kemudian untuk yang datanya 6,4 itu jadinya toposentrik. Kemudian kita bisa lihat kasus Ramadan kemarin ada di sini. Audah membagi menjadi mustahil, tidak mungkin, teleskop, bisa mata telanjang, dan mudah mata telanjang. Untuk mata telanjang ini ya kira-kira di angka menjelang 9 derajat tinggiannya. Kemarin baru sekitar 5 ya. Dan juga ada worldwide map visibility-nya untuk yang ICOP. Ini kita bisa lihat bahwa Sabang itu belum masuk wilayah teleskopis juga. Kita bisa lihat juga di ini, masih di sini. Karena masih di area yang disebut not possible. Nah, teori visibilitas yang non observasi kita bisa lihat ada wujudul hilal, umul qura, imkanur ruya, mabim dan sebagainya, ini cukup banyak. Saya nggak akan bahas satu persatu, saya hanya akan tunjukkan bahwa garisnya berbeda-beda. Ini non observasi ya. Ya kesepakatan saja. Dimulai dari ada teori wujudul hilal, teori mabim 234, teori mabim 364, ini ada yang geosentrik, ini yang ini kemarin, makanya ini hilal ini masuk secara geosentrik. Tapi sebenarnya secara toposentrik belum. Karena toposentrik itu lebih tinggi lagi di sini. Jadi ada selisih sekitar 1 derajat lah untuk toposentrik ke geosentrik. Rekor hilal 6,4 itu toposentrik, tapi kita menurunkan elongasi di geosentrik. Sehingga sebenarnya bukan 6,4, itu hasilnya 5,4 di sini. Jadi turun, dipaksa karena ya sebagai kasus memerlukan yang lebih rendah nampaknya. Ini justru merepotkan yang rukyat kalau direndahkan sebetulnya. Kalau idealnya tinggi kriteria kita menyelaraskan hisab dan rukyatnya itu sebenarnya lebih gampang, tidak beresiko, tidak banyak beresiko. Tapi kalau terlalu rendah, kita agak sulit. Gitu ya. Misalnya pakai kriteria Turki itu ya, ini cukup tinggi, ya banyak kasus-kasus, banyak laporan-laporan rukyat yang cukup
kredibel ya yang berada dalam batas kriteria Turki ini. Tapi kalau pakai ini memang sangat sulit. Ini yang kasihan yang pada ru'yat sebetulnya. Nah, di beberapa kriteria yang ada, biasanya cukup dua parameter, yaitu parameter tinggi hilal dan parameter delta azimut yang sering dijadikan sandaran. Hanya kurvanya ini. Jadi kalau hilalnya masih di sini ya belum, kalau rata-rata ya di sini. Di angka 11, 10, dan di delta azimut dari 20 baru turun. Ini dua posisi hilal, ini tidak mungkin, ini mungkin di sini. Dari semua kriteria yang ada. Namun, nah ini kuncinya. Jangan lantas kita begitu melihat kriterianya, oh ini hilalnya udah tinggi, memenuhi kriteria banget ini. Sebaik apapun kondisi parameter hilal dan sebagus apapun alat yang kita gunakan, jika kondisi cuaca atau langit diliputi mendung tebal selama pengamatan, ya semua akan menandakan visibilitas hilal nol. Ini yang juga penting kenapa peruqyat itu harus mengirimkan foto langit. Biar orang tahu langitnya kayak apa. Kalau nggak ada foto itu, ya mengklaim bisa melihat apakah cerah, apakah mendung. Ini juga akan menjadi perdebatan nantinya. Maka itu pentingnya para peruqyat ini, walaupun menggunakan mata telanjang juga mengirimkan foto. Bukan yang dimaksud foto hilalnya, foto langitnya. Terus kemudian dilingkari di mana tempat dia melihat hilal itu. Ini kan akan lebih objektif gitu, biar nggak rame. Nah ini pertanyaannya tadi rekor hilal RHI. Ini Bos Arwin juga aneh-aneh gitu. Dan nanyain rekor hilal RHI ini. Ini sebetulnya sindiran ini untuk saya ini. Tapi nggak apa-apa lah karena memang kita juga ya ya ada mungkin rekor tapi ya nanti belum bisa memecahkan apapun rekor dunia itu. Kalah saya itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting komit tetap rukyat. Jadi rekor hilal RHI 1 ini. Ini dari data internal. Ini pernah pada rukyat 28. Ini juga waktu itu kita laporkan. Tapi ini memang dengan teleskop visual. MIT SCT 8 in. Lokasinya di Syekh Belabelu waktu itu belum ada POB-nya, baru bukit. Tingginya ya hampir 7, elongasinya 9 gitu. Ya, masih jauh. Kemudian hilal BMKG, ini yang kita ambil juga. Oh iya, harap di jadi ini datanya cuma dari kawan-kawan RHI saja ya. Jadi kita karena memang tujuannya mau ingin membuat semacam kriteria lah untuk daerah sekitar Katulistiwa, maka data kita ya biar lebih variat. Kita mengambil juga data-data dari kawan-kawan lembaga yang lain, antaranya dari BMKG. Ini yang untuk data BMKG saya ambil rekornya itu yang rekor Waingapu. Ini ketinggiannya 6,6 dengan elongasi 8,7 derajat ini. Iya masih di atas banyak ada teleskopis ini yang teleskopis itu yang ini. Kemudian saya ambil data dari Malaysia karena di sana juga ternyata banyak data yang ya saya nggak bilang-bilang aja, lihat aja di webnya atau di medsosnya, saya lihat aja datanya. Saya kumpulin di sana. Ya moga-moga yang punya ridho gitulah. Dari dari OF juga banyak saya ambil Pak Dr. Arwin, mohon maaf jadi masuk data RHI. Ini saya izin sekalian mumpung ketemu di sini. Dari UAD juga. Untuk yang Malaysia ini di Balai Cerap Teluk Kemang, PUB Teluk Kemang Malaysia. Ini rekor dunia hilal untuk elongasi. Nanti ada kumpulannya. Dan dari NU saya mendapatkan yang ya menurut hati saya serak saya ambil itu yang rekor Semarang ini. Tingginya 5,8 dengan elongasi 10. Ini teleskopis ya, image.
Itu diantaranya rekor-rekor yang saya kumpulkan di sini, ini yang merah-merah ini. Iya masih tinggi-tinggi semua di Indonesia, masih belum mengalahkan rekornya James Stamp yang Amerika atau yang Abbas Ahmadian yang dari Iran, masih rendah-rendah juga. Ini rekor Dungeon Limit itu di sini, yang warna oranye ini. Kemudian rekor berikutnya ada sebetulnya, belum jadikan, ini lebih rendah lagi elongasinya. Kalau yang ini elongasi geosentriknya 7,18, toposentriknya 6,4. Yang ini udah 5,95, jadi hampir 6 jadi yang ini. Jadi sebenarnya harus ada ini baru nih, pembaruan elongasi terendah itu udah sekitar 6 derajat bukan 6,4. Ini direkor pada Cuma 1433. Jim juga. Ini yang rekor dari Teluk Kemang. Ini tipis sekali memang. Biasanya memang para pemburu hilal yang menggunakan pencitraan itu senangnya ngasih tanda panah seperti ini. Ya kalau ini saya bisalah percaya ini agak cukup. Karena ada juga frame yang lain yang juga mengindikasikan hilal walaupun ini agak tipis ya. Ada panah. Saya cuma suka agak mangkel itu asal gambar citra CCD itu terus dicari yang ada lengkung-lengkungnya mana lalu dikasih tanda panah. Ini kadang mangkel itu wong, cuaca jelas mendung. Dia imaging. Itu secara logika ya walaupun dipetani istilahnya dipetani itu dipentelengi itu ya nggak akan ada citra hilal di situ. Kalau tahu ada itu ya bukan citra hilal. Sesuatu saja yang mungkin noise-noise dari apa namanya hasil pencitraan itu sangat mungkin. Nanti cari lengkung-lengkung yang mana ya yang pantas kayak hilal gitu. Ya ini termasuk juga nanti kan kita bahas dalam apa yang dinamakan klaim nanti. Nah untuk data Rukyat RHI ini memang tidak lepas dari berdirinya RHI pada 2008 yang tujuannya memang mengumpulkan data rukyat untuk membangun kriteria yang cocok untuk Indonesia karena waktu itu kita masih menggunakan kriteria 234, 238. Saya juga sangat prihatin waktu itu. Ini kok negara sebesar Indonesia masih menggunakan kriteria yang jauh dari harapan para ilmuwan, para astronom. Maka kita mulai sejak 2007 bahkan. Yang kita bagi menjadi hilal visual kasat mata telanjang, hilal visual atau kamera kasat teleskop, dan 3 hilal citra kasat sensor CCD. Jaringan kita sebenarnya cukup banyak. Jadi anggota-anggota kita tersebar di seluruh wilayah dan masih banyak yang aktif mengirimkan laporan juga. Kalau di medsos sih anggotanya juga cukup banyak, tapi mereka lebih senang hanya berdiskusi ngalor ngidul. Tapi saya melihat ada positifnya diskusi ngalor ngidul itu. Mereka saling belajar antara satu dengan yang lain. Walaupun sebelumnya cara penyampaiannya dengan macam-macam, tapi sejatinya mereka belajar itu lewat grup-grup yang ada di medsos itu. Diskusinya kadang panas dan sebagainya, tapi mereka saya lihat itu sambil belajar itu. Jadi sambil tukar ilmu gitu. Alhamdulillah. Ini RHI yang menurut saya cukup aktif. Ini yang dari tempatnya Syekh Arwin ini. Ini beliau juga jadi salah satu anggotanya. Pak Bambang ini juga korwilnya. Ini semenjak dulu diresmikan, wah sampai saat itu ini menurutnya korwil yang paling keren, yang paling aktif itu ya korwil Sumatera Utara ini. Salut lah. Dan kegiatan rukyatnya juga terus menerus ini. Terima kasih. Sumber data hilal RHI itu kecuali dari laporan anggota juga ada di NU, BMKG, Kementerian Agama, negara tetangga dan sumber-sumber lain seperti tadi saya sampaikan dari para pegiat-pegiat rukyat, dari itu OIF UMSU, dari Observatorium UAD, dari eh, misalnya nanti ini LDII mulai giat juga rukyat, nanti kita akan minta data dari sana. Ada juga dari ABI itu rukyat, data rukyat ABI itu Ahlul Bait Indonesia juga masuk.
Banyak sekali data yang kita kumpulkan, tapi ya belum sebanyak datanya Muhammad Audah, termasuk juga data-data yang kita ambil dari Kementerian Agama. Ya, semuanya lengkap ini. Nanti kita bisa ngumpulin siapa pelapor-pelapor di sini juga ada. Dan kita coba sedikit analisa dari semua data yang masuk. Tapi harap untuk diketahui juga bahwa untuk sekarang RHI nggak akan ribet-ribet. Kita mengadopsi kriteria Audah yang kita aplikasikan untuk wilayah ekuator saja. Jadi persamaannya mungkin nggak jauh beda. Intinya ya kita nanti biar nggak terlalu ribet di teorinya, kita langsung kepada aplikasinya. Jadi ini dulu kriteria yang kita bangun pertama, 2009. Kemudian kita mendapatkan data-data baru, ini yang teleskopik maupun yang mata telanjang. Itu bahkan data itu dulu ada yang saya dapatkan posisi hilal masih di bawah ufuk ini. Ada. Ada laporan hilal saat ini. Ini saya juga heran ini. Dua kali lagi gitu. Dan sini banyak lagi ini, separuh lebih ini yang ada di kurva-kurva itu. Nah, maka saya recek beberapa di antaranya yang saya anggap klaim ini. Sehingga kita hanya mendapatkan yang ini. Dan karena aplikasi kurva visi biasa RHI baru itu berdasarkan pada persamaan audah ya, kemiringannya seperti ini. Menyenggol ini ya hilal yang menjadi rekor dunia Malaysia. Itu simpelnya seperti itu. Tapi bukan di situ masalahnya, sebenarnya lebih kepada keprihatinan kita tentang banyaknya data yang harus saya take down. 51%. Separuh lebih dari data yang saya kumpulkan harus harus saya apa ya turunkan dari panggung. Sebelum nanti dilihat oleh astronom-astronom dari mancanegara ini yang biasanya mereka juga minta data-data dan sebagainya. Saya nggak akan kasihkan semuanya. Yang saya kasihkan yang saya anggap memenuhi syarat. Karena pernah ada salah satu astronom penggagas dari visibilitas mencoba menggunakan data hilal Indonesia yang dari Kementerian Agama. Tidak tanggung-tanggung mereka mencoret 70% dari data yang ada itu. Ia hanya pakai 30%-nya saja. Ini yang menurut saya ya harusnya kita malu sampai data kita dicoret seperti itu. Artinya mereka tidak percaya. Nah, inilah yang disebut sebagai klaim. Itu masuknya laporan kesaksian hilal yang setelah dilakukan verifikasi secara ilmiah tidak memenuhi kaidah. Klaim ini biasanya lebih banyak pada klaim mata telanjang. Walaupun juga ada mulai muncul klaim-klaim CCD nih, yang juga kadang ya nggak bisa kita bendung. Adanya profile noise ya, apa gangguan-gangguan noise pada gambar citra CCD ini, tolong ini para perukyat juga bisa dipahami yang menggunakan CCD untuk jangan asal menganggap setiap lengkung yang ada di citra itu adalah hilal. Ini bisa menyesatkan nanti. Ceta-ceta mendung begitu, kok misalnya dia mengklaim bisa mencitra hilal itu ya bisa dipertanyakan itu apa. Walaupun ini persis. Dan senangnya biasanya dibuat gambar pakai panah-panah itu. Ada panahnya, ada panahnya juga ikut melengkung kayak gitu. Terus kemudian kadang, ya begitulah itu juga salah satu yang saya anggap sebagai klaim hilal. Padahal itu klaim mata telanjang ya. Jadi ya seperti kasus Ramadan kemarin sudah kita lihat semuanya. Posisinya semua di bawah teori imkanur ru'yah. Bahkan sebetulnya imkanur ru'yah kita itu menolak karena imkanur ru'yah kita adalah menggunakan batas bawah itu bukan mata telanjang, melainkan berdasarkan pada rekor teleskopik oleh James Stamp 6,4 derajat. Ini data awal bulan Ramadan yang kemarin jadi kasus. Silahkan dipahami sendiri lah. Nanti dikira saya mau
Saya tidak bermaksud apa-apa ya. Saya mengungkapkan hal-hal yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa saya tentunya tujuannya adalah untuk hal-hal yang baik, bukan bermaksud menjatuhkan siapapun. Jadi apa yang saya tulis, apa yang ini untuk dikaji bersama bahwa Indonesia sudah saatnya harus berubah, bahwa saatnya klaim-klaim itu harus kita tiadakan dari bumi Indonesia ini. Apapun alasannya, misalnya untuk apa? Kebersamaan, untuk apa namanya hal-hal yang mungkin di luar sains. Sebaiknya ya kalau memang mau untuk hal-hal yang maslahat itu ya sains tetap menjadi pedomannya. Jadi tidak ada di sana unsur-unsur pembodohan publik. Ini yang saya mengkhawatirkan karena banyak sekali nanti implikasinya. Kita akan juga ini dihadang oleh kasus yang akan datang ini. Moga-moga sih udah nggak ada ya. Kita kalau memang nggak kelihatan ya sudah tetapkan isbat sesuai dengan hasil ru'yah yang kredibel. Sehingga kalau memang harus mundur ya mundur seperti itu. Mungkin ini harapan saya sih secara pribadi dan tentunya mungkin kawan-kawan yang sejalan dengan keinginan saya seperti itu. Karena ini udah lama sekali saya memantau ini sejak tahun pertama kali saya mulai mengenal ru'yah inilah. Udah hampir 20 tahun lebih. Masa kita seperti itu terus saatnya untuk berubah. Saya satu klaim untuk hilal Ramadan 1437 di Indonesia. Ini mata telanjang. Dan ini tidak hanya satu yang klaim. Rombongan ini ada 7 atau berapa orang ini. Ya meskipun banyak yang lapor, saya tes case di sini. Ini rekor teleskopik ya, ya buat garis lurus saja. Nah, rekor yang mata bugil, mata telanjang, mata bugil. Maksud saya ya sama sih bugil dan telanjang ya. Rekor baru mata telanjang. Ini yang 11 itu pakai rekor dunia teleskop, yang 7 mata. 20 menit lag time itu rekor dunia, yang 18 menit ini rekor mata. Elongasi 6,4 lah atau 6 sekarang. Ini elongasi 5,46. Tinggi hilal 7,19 ini 4,15. Kemudian iluminasi rekor itu 0,6 ini rekornya 0,3. Ini bisa kita tes sendirilah, kita simpulkan sendiri apa maksudnya. Ini yang waktu itu. Ya di sini, ini kurva Auda untuk yang teleskopik yang di sini, ini gambar teleskop ini. Langsung ini. Artinya tidak bisa terlihat kalau di sini. Kalau nanti dia udah bisa terlihat, biasanya kalau udah itu silangnya di sini. Saya ini sampai jam berapa ya? Masih ada waktu ya, Mas Moderator? Masih ada Pak sekitar 7 menit lagi. Ya oke, ini mungkin enggak sama. Ini hanya pendapat pribadi lah. Moga-moga ini enggak, moga-moga salah sih. Saya hanya menduga kondisi penyebab dari klaim ini pertama yang dari internal perukyat. Ini bukan semua ya, ini mungkin salah satu saja di antaranya mungkin. Semoga hanya kesalahan identifikasi objek hilal. Semoga ini saya berharap ini. Atau mungkin halusinasi karena terobsesi oleh hasil perhitungannya. Ini banyak teman-teman cakung juga seperti itu. Kalau dia hitungannya udah di atas 2 itu terobsesi bisa melihat. Dulu pernah kawan kita juga menghitung walaupun tinggi hilal belum 2 tapi dia menghitung udah di atas 2, dia terobsesi dan dia melaporkan walaupun akhirnya ditolak di sidang isbat. Itu seperti itu juga. Halusinasi gitu. Jadi melihat sesuatu ini kayak puasa gini itu kalau kita lihat kecoa jalan itu kayak korma itu ya. Kalau udah siang-siang kayak gini nih. Itu namanya halusinasi. Beda maksud tentang kata melihat. Nah, ini karena ada kadang orang mengatakan melihat itu bisa bil ilmi, bil kolbi, bil yakin dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa menjawab kesaksian seseorang, mungkin dia menggunakan itu. Nah, ini yang sebenarnya saya tidak harapkan terjadi adalah ada niatan agar terkenal atau dikenal atau mungkin ada pesanan atau apa. Order gitu ya. Ini yang moga-moga nggak ada ini. Insya Allah nggak ada untuk yang ini.
Dan juga bisa karena tekanan jiwa untuk sebuah kepentingan. Ini mungkin bisa saja, tapi kayaknya enggak sih. Ya kepentingannya itu kan macam-macam itu. Ya, jadi terpaksa dia harus lapor karena untuk kepentingan. Yang jelas peruqyat kalau sadar dia melakukan seperti itu, maka dia dikatakan peruqyat yang tidak memiliki integritas atau marwah yang baik. Walaupun dia dikatakan adil. Karena adil itu menurut saya hanya terlihat secara dohir saja. Kita nggak tahu hatinya dan batinnya. Itu makanya nggak bisa. Sekarang adil saja tidak cukup, mungkin perlu juga harus ada verifikasi dari sisi yang lain. Dan ada kondisi eksternal, yaitu tetap dikurnia standar hisab yang kontra ilmiah sebagai filter. Diakuinya klaim kesaksian sebelumnya, ini seperti jurisprudensi. Kemarin aja diakui kok ini enggak. Nah itu. Tidak adanya verifikasi, kontrol sains dalam setiap kesaksian. Ini saya selalu usulkan ini. Dalam setiap rapat, dalam setiap pertemuan di beberapa lembaga yang ya sebelum diikhbar, sebelum diisbat itu ada verifikasi gitu. Tapi ternyata lebih kepada kepentingan untuk hal yang maslahat katanya ya. Itu tidak bisa saya tolak karena itu juga penting. Sehingga nanti muncul istilah hilal syar'i. Ya, ada istilah hilal syar'i untuk menerima klaim itu. Ya dikatakan itu hilalnya hilal betul tapi secara syar'i. Karena lebih dipentingkannya segi maslahat daripada kebenaran ilmiah. Sehingga klaim kesaksian kadang justru dinanti kemunculannya. Betul itu. Saya nggak bohong. Jadi kemunculan klaim itu sering ditunggu. Nunggu nunggu dari sana dulu. Ini biasanya lapor kayak gitu. Padahal saya udah paham bahwa di tempat itu pun mata telanjang mustahil. Tapi ditunggu. Nah itu. Dilaporkannya klaim rukyat oleh orang yang disegani mengakibatkan adanya kegamangan menolak. Kita cenderung mengiyakan. Ya. Seseorang yang dianggap kita hormati kita ketika ia melaporkan rukyat itu ya udahlah diterima saja begitu. Walaupun mungkin secara ilmiah masih belum masuk. Tapi dampak positifnya ada ya. Ini yang sebetulnya bagus. Awal bulan bisa sama. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya Pak Dokter ya. Kita bisa sama-sama mulai puasa. Termasuk besok mulai berhari raya juga insya Allah sama. Dan tidak banyak perdebatan di sidang isbat. Ya kalau perdebatan terlalu lama sidang isbat itu ditunggu-tunggu orang yang di timur sana kasihan. Di sini jam 7, di sana udah jam 9 malam itu. Ya kalau pas misalnya mau terawih ya juga kapan udah sholat isyaknya udah selesai nanti ke masjid lagi gitu kan. Dan suasana umat Islam menjadi kondusif. Tapi dampak negatifnya kita ternyata sedang menggerogoti diri sendiri karena data rukyat semakin banyak terkumpul dengan kategori invalid cacat tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Data ini tentu akan ditolak karena masuk kategori klaim. Memunculkan dikotomi ya ini ada akhirnya hilal ada yang hilal astronomis ada yang hilal syar'i. Ini kan nggak bagus. Akhirnya muncul mitos bahwa kriteria 364 itu bisa dengan mata telanjang. Padahal itu aslinya ya teleskopis. Menggiring opini hilal itu benda gaib yang hanya bisa dilihat orang sakti. Meninggalkan jejak kesalahan ini ya. Kesalahan termasuk jejak-jejak digital itu pada generasi berikutnya. Memancing kontroversi publik dan bisa menyebab ini yang sebetulnya mungkin walaupun mungkin ini pandangan saya salah ya. Bisa menyebabkan cacat hukum terhadap penetapan isbat. Kalau memang betul-betul nyata-nyata kita tahu itu adalah kesaksian yang seandainya ya, kesaksian itu kesaksian palsu lalu digunakan. Ini misalnya. Tapi alhamdulillah selama ini kita belum pernah. Ini berimplikasi terhadap halal dan haramnya ibadah tentu. Nah, makanya saran-saran itu ya terutama untuk pemerintah, kemudian perlu diberikannya pendidikan pelatihan tentang teori visibilitas hilal kepada para pelaku rukyat. Ini penting menurut saya tidak hanya teknik-teknik rukyat terus, tapi teori-teori ini perlu juga. Perlu verifikasi ilmiah setiap laporan rukyat sebelum diisbat. Perlu ini kalau peningkatan integritas, kredibilitas nggak tahu bagaimana caranya. Karena ini kunci munculnya klaim itu. Yang ternyata kalau kita amati semakin lama semakin masif itu rukyat kita itu.
klaim. Aduh, itu saya itu kadang agak miris juga. Tapi moga-moga ke depan akan lebih baik. Nah, ini mitos. Saya sering mangkal gitu. Ini hilal 8 derajat. Gampang itu, Pak. Wah, saya ya diem aja mesam-mesam itu kalau ada orang hilal udah 8 derajat itu. Gampang itu, Pak. Gampang mbahmu batin. Itu kayak. Wah, hari ini hilal udah begitu tinggi dan jelas. Bukti bahwa hari ini memang sudah mulai masuk puasa. Jadi orang-orang yang kemarin memotret hilal pada hari pertama puasa ya memang sudah tinggi karena 12 derajat ditambah hari sebelumnya 4 derajat 16. Si Fulan itu amalannya banyak sehingga diberi kemampuan bisa melihat hilal. Saat orang lain dengan teleskop juga tidak bisa. Ini juga mitos-mitos yang harusnya secara ilmiah bisa kita kaji lah. Mata itu ciptaan Allah. Saya sering ini ditembak orang seperti ini. Sedangkan teleskop cuma buatan manusia. Maka sudah sewajarnya mata itu bisa melihat hilal daripada teleskop. Mau menentang ciptaan Tuhan. Nah, saya nggak bisa jawab kalau kayak gini biasanya. Saya diem aja gitu. Kalau udah urusan seperti itu ya sudah. Tapi ini memang biasanya ada di sebagian masyarakat kita seperti itu yang tentu karena ya sudut pandangnya saja. Tidak perlu dipermasalahkan lah. Biasa. Udah selesai ternyata. Terima kasih. Intinya semoga Falak Indonesia semakin maju dan berkualitas. Monggo Mas Maraton sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mutoha yang sudah menyampaikan materinya yang begitu jelas dan luas. Nah, semoga kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari kegiatan ini. Nah, mungkin di sini kita semua sudah banyak mungkin menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber kita. Nah, di sini kita buka sesi pertanyaan. Nah, di sini sudah ada yang mengangkat tangan ya, yaitu Pak Yudiakto, kemudian ada Pak Ismail, kemudian ada Pak Muhammad Nur Hanif. Nah, untuk sesi pertama saya buka tiga penanya. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Yudiakto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman OIF dengan doanya. Ya, semoga doanya tadi harapan-harapannya Pak Mutohadi. Amin nih, nanti ya. Amin. Dan terima kasih tadi mengambil apa data UAD dan langsung saja melalui forum minjam forum OIF ini kami izinkan. Nah, gitu. Terima kasih, terima kasih. Kita cepat aja urusannya, nggak usah birokrasi ya. Urusan belakang ya nanti. Oke, kemudian satu perihal tadi yang dengan tadi data-data tadi ya. Kemudian tapi di slide berikutnya dan ada kondisi eksternal yaitu cuaca segala macam. Saya usulkan untuk data perlaporannya ada data cuaca, Pak. Nanti kan terakhir kan sampai apa di tentang apa itu nama dan segala macam sampai jenis teleskop ataupun itu. Tapi data cuacanya yang belum ya. Kalau nggak bisa dipotret dituliskan aja di arah ufuk. Jadi kalau umpamanya di lokasinya cerah tapi di ufuk baratnya berawan ya sama aja kan yang nggak bisa lihat itu. Jadi ya mungkin lebih spesifik data cuaca di arah hilal gitu ya, mungkin itu sarannya. Yang kedua ini Pak mungkin nggak terlalu berhubungan tapi ya mungkin bisa dihubungkan yaitu kalau di Wadi kan memang agak susah ya untuk dapat yang hilal hari pertama sehingga kami fokusnya ke hilal siang hari meskipun agak menantang ya. Cuman sudah ada beberapa setidaknya ada tiga apa itu catatan kami siang hari. Nah, mungkin menurut Tarinya kan gimana itu Pak Muto apakah sudah akan diakui atau bagaimana? Tapi kalau secara keilmuan kan sudah banyak tadi idolanya Pak Mutoha Pak Mas Yusuf kan, wah sudah banyak rekornya ya. Nah itu bagaimana peluangnya, apalagi jenengan kan sering ikut rapat di Kemenak kita apa sudah ada gremeng-gremeng ataupun diskusi-diskusi kecil hilal siang hari itu akankah diakui? Atau bisa juga seperti yang dari Pastri mungkin dari awal sampai menjelang sunset ya. Nah itu kan akan bisa melengkapi data rekornya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Yudiakto atas pertanyaannya.
Apakah langsung dijawab atau mau ditampung dulu, Pak Mutoha? Ditampung dulu aja, Pak. Oke, baik Ditampung Pak. dulu aja. Siap, siap Pak. Oke, mungkin yang selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Ismail Al-Falaki dari Lok Sumawe. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini mungkin eh, Pak Kiai ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk berdiskusi menyangkut dengan ru'yah kemarin. Sebenarnya kami juga baru pengalaman pertama ya. Tapi kalau diskusi-diskusi itu udah lama kejadian yang sama. Artinya kalau itu disebut dengan klaim melihat hilal, kemudian diterima dalam sidang isbat, bahkan hakim Mahkamah Syariah tidak menyumpahkannya. Eh, saya membaca beberapa artikel dari tetangga kita dari Malaysia yang menyebutkan bahwa itu pun masih kriteria lama ya, masih kriteria Mabim data yang digunakan masih Mabim 238. Mereka menyebutkan bahwa Indonesia itu menjadikan hisab sebagai penentu, sedangkan ruyah itu sebagai pembantu. Begitu juga dengan Malaysia dan Singapura. Sedangkan Malaysia itu berbeda, kebalikan. Ru'yah sebagai penentu, hisab sebagai pembantu. Jadi pertanyaan saya seperti ini Pak. Ya, kalau kita menyimpulkan bahwa sebenarnya isbat Kementerian Agama itu menggunakan hisab, maka standar ru'yah yang dipakai itu tidak standar yang ilmiah kalau bahasa kita katakan. Apakah cocok kita simpulkan seperti itu atau ada sudut pandang lain dari Pak Kiai Mutoha untuk problem yang seperti ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak Kiai mungkin mohon dijelaskan sedikit. Sayembara kemarin itu teleskopnya apakah sudah diambil atau belum? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ismail. Kemudian yang ketiga kami persilahkan pada Bapak Muhammad Nur Hanif untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam. suaranya jelas nggih? Ras. Nggih, Pak Yai, Pak Mutua, izin Pak, ini mungkin kegelisahan Pak Mutua juga sama Pak. Saya juga merasakan kegelisahan dan ya memang sudah terlalu parah nih kayaknya, kronis Pak. Kalau saya boleh bilang ini perhilalan di Indonesia itu kembali ke zaman kolonial Pak. Jadi kita bertahap berproses kembali lagi ke zaman dulu ini baru sekali kemudian terjadi. Lah nih Pak, saya pengen nanya Pak, yang pertama ini terkait porsi sains Pak, sains ilmiah dalam ilmu hilal atau penerimaan ini itu seberapa besar sebenarnya? Kan sekarang karena ini produk fikih, kuah fikih, jadi kecenderungannya ya fikih begitu. Pokoknya fikih lainnya. Fikih ngomong begini ya manut, yang lainnya biasa dulu gitu. Lah ini yang kemudian perlu perlu apa namanya ya, perlu diberikan pemahaman bahwa sebenarnya kan mungkin dalam eh, hasil istihad atau produk istihad itu kan tidak selalu serta-merta dia melulu di fikih dalam artian muaranya atau sumbernya. Buktinya dalam misalkan dalam kedokteran itu kan dia tidak selalu apa namanya virus. Bahkan mungkin saya begini. Nah, ini Pak yang saya tanyakan adalah sekira-kira seberapa besar porsi dominasi atau mungkin yang lainnya lah bahasa apapun kemudian yang kemudian eh, terhindar dari klaim-klaim hilal yang berbasis dasarnya adalah fikih. Pokoknya fikih sumpah al-hakim selesai lah. Ini yang kemudian perlu diantisipasi. Maka sebenarnya berapa sih Pak porsi ilmiah dari eh, proses hilal? Kemudian saya sering kenalan Pak Zin, jadi juga lagi mengotak-ngakan ngadul sebenarnya lah, ngadul kayak itu ternyata ada 158 lebih ya.
dari awal isbat sampai sekarang, saya malah klasifikasi ada hilal pramabim lama, ada hilal mabim lama, ada hilal pasca mabim baru. Itu ada 61 klaim hilal yang diterima dan diisbatkan oleh KMA, dan dari 61 itu hanya 11, Pak, 11 saja yang ada bukti fisis hilal yang mungkin fix ya, bukan fake ya, fix. Jadi jauh sekali Pak, 61 hanya 11. Maka ini PR besar bagi kita semua agar kemudian menekan dominasi hilal yang klaim menjadi hilal yang otoritatif dan otentik. Ini karena data kita ya tadi Pak Mutoha sampaikan, yuk banyak cacatnya. Saya juga men-take down banyak tuh Pak. Dari 150, 60 itu, 60 yang jelas-jelas diisbatkan. Artinya hilal itu diterima. Bahkan saya sampai mengelis beberapa nama-nama, ya begitulah, banyak berdebaran nama-nama yang tadi Pak Muto katakan yang ya mungkin itu belum masuk skor visible manapun, tapi yang namanya berdebaran itu. Bahkan betul, ada yang di bawah, dulu Mabim lama Pak ya, di bawah 2 derajat pun ada yang mengklaim, saya juga heran juga ini salah gitu. Nah, ini maka eh, menyambung yang kalau perbandingannya itu nggak apple to apple, masuk mata manusia di sama kata apalah mata elang atau mata apa ya beda jauh. Kayak semacam kita itu mata apa ya, hewan apa yang kemudian matanya itu memang dianugerahi insting atau horisi oleh Allah, kan beda dengan mata manusia. Nah ini kemudian kalau dibandingkan dengan mata hewan atau mata apapun, ya nggak nyambung menurut saya Pak. Jadi mata manusia ya mata manusia dengan keterbatasannya. Kalau kita hubungkan dengan mata elang lah yang memiliki pandangan 2 kilometer sebagainya, menurut saya itu kalau ada pernah begitu Pak, itu saya jadi jawab tidak apple to apple perbandingannya karena memang elang ataupun mata hewan manapun itu punya khususan. Jadi tidak bisa disamakan dengan mata manusia yang dengan penuh keterbatasan. Kata Pak, mungkin gitu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Mutoha untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Ada dari Pak Yudi, kemudian Pak Ismail, dan Pak Nur Hanif. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama Pak Yudiakto dulu. Ya. Saya mencatat ada yang tiga saya belum sempat tadi tangkap pertanyaannya. Tapi yang dua dulu ini data cuaca awan ya terima kasih masukannya. Ya, itu walaupun sebenarnya sudah dilakukan juga, tapi memang tadi saya lupa belum mencatat. Tapi terima kasih koreksinya. Perlunya data kondisi langit tempat hilal. Foto ya, karena sekarang semua orang punya HP lah ya, bisa moto. Yang kedua, hilal siang hari ini memang nampaknya belum bisa secara fikih dijadikan dasar ya. Kita belum sepakat untuk menggunakan apa hilal siang bolong istilahnya ya untuk penetapan isbat atau penetapan hasil ru'yat itu belum. Yang masih pada besar pada berguruf, hilal berguruf. Bahkan ketika ada kesaksian yang terjadi di lokasi itu bisa dilihat sebelum maghrib itu juga nampaknya belum bisa menjadi dasar saksi, belum bisa diterima. Yang nomor tiga apa Pak Yudiakto saya lupa Ya, maaf. maksudnya diikutin terus sampai akhir, sampai Oh iya 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 sampai iya sunset betul. sehingga mungkin akan bisa Oke, memperbaiki rekor ataupun iya kriteria. betul. Nah, teknik itu ya. Jadi pernah dilakukan Mas Yusuf juga mengikuti hal dari semenjak siang ya. Terus di parahnya ketika mulai matahari condong ke barat, ini mulai gangguan awan itu mulai cukup besar sehingga ya harapan untuk bisa terus mengikuti tentu tentu tidak setiap rukyat kan kok seperti itu. Itu bagus tekniknya. Terima kasih Pak Yudiakto untuk menambah salah satu teknik yaitu teknik mengikuti gerak hilal dari saat siang mulai bisa di eh, apa namanya di citra. Kemudian
Pak Dr. Ismail. Ini tentang isbat menggunakan hisab ru'yat. Aduh, saya tidak bisa menjawab itu, tapi saya hanya mengamati saja. Yang saya lihat selama ini memang hampir tidak pernah geser antara hisab dengan ru'yat ketika isbat. Jadi selalu saja isbat itu sesuai dengan hisab. Ru'yatnya sesuai. Jadi ya walaupun mungkin di sana ada berbagai klaim yang masuk, tapi selama ini sudah bukan rahasia umum bahwa asal tanggal merah di itu sudah berwarna, itu ya akan cocok dengan hasil isbat. Rata-rata seperti itu, walaupun pernah terjadi pada 2011 lalu, di mana kalender itu dicetak menggunakan kriteria lama sehingga yang beredar itu masih memenuhi syarat, tapi giliran kriteria baru ditetapkan tahun itu dan sudah diberlakukan, ada bulan di mana eh, tanggal itu tidak memenuhi syarat. Itu juga terjadi ya semacam kegalauan waktu itu. Sehingga pada pertama kali kita menerapkan kriteria MABIM itu sudah muncul inkonsistensi karena harusnya ditolak, tapi oleh Isbat diterima. Itu mungkin gunanya Isbat itu memang untuk berembuk seperti itu yang membuat kita adem ayem, tidak eh, rame. Kemudian tentang sayembara. Kalau yang tahun lalu yang mendapatkan BMKG Manado dari Citra yang ada itu saya tanya ke pusat BMKG, katanya, Citra udah di ACC Pak. Sejauh ini sudah Pak. Walaupun saya sebenarnya sangat meragukan, tapi ya udah kalau dari BMKG pusat melakukan legalisasi ya saya kirim untuk yang dulu. Yang ini saya saran membayarkan dua juga belum ada yang mau ngambil. Dan kalau ada yang merasa berhasil silakan diambil. Karena yang ini kalau yang tanpa teleskop saya suruh ambil sendiri. Kalau yang pakai teleskop saya suruh kirim gambar, nanti saya kirim teleskopnya. Itu bukan apa-apa, hanya sekedar ini saja sebetulnya saya menggerakkan lah untuk menyemarakkan suasana rukyat kita biar lebih gayeng gitu. Mau maksud apa-apa enggak. Memang sebaiknya yang menyediakan yang duitnya banyak gitu loh, yang entah kampus ini, OIF ini harusnya ini juga memberikan hadiah itu. Siap ya sama UAD. Masyaallah. Juga lembaga-lembaga lain Mantap, ini Pak. harusnya. Saya hanya memberi ini saja. Kemudian Pak Nur Kanif ini porsi sains ilmiah dalam ru'yatil isfar. Ya, menurut saya ya 100%. 100% Pak. Kita jangan anu dengan sains ya. Kak, sains itu kan kebenaran kebenaran lah. Dan diakui oleh semua orang. Tapi kalau ini kan kadang kebenarannya juga relatif. Walaupun juga sains bisa aja relatif gitu. Tapi menurut saya lebih umum yang sains. Makanya sains ini tetap harus menjadi nomor satu sebelum fikih ya. Fikih ya tetap fikih ru'yat ya. Ya kayak gitu kesaksian. Tapi kan dulu memang nggak ada sesuatu yang untuk melakukan verifikasi. Nah sekarang ini ada. Ini kan banyak kasus-kasus yang zaman dulu memang tidak bisa diverifikasi dengan sains, maka keputusannya adalah keputusan menggunakan fikih. Tapi sekarang ini kan fikih yang kira-kira menjadi pertanyaan itu sudah bisa dijawab dengan sains. Ya menurut saya tetap koridornya adalah sains juga porsinya ya paling banyak lah. Fikihnya nanti menyesuaikan. Tidak hanya ini karena menurut kalau seorang udah tidak ada masalah ini ya, orang adil itu atau enggak itu karena itu kan masalah dohir ya kita nggak bisa ini itu loh bukan dohir itu yang terkait dengan masalah di sains apa fikih. Kemudian tadi terkait memang dengan autentikasi data yang kita punya itu memang makanya saya sampaikan juga bahwa data
itu 7% oleh apa namanya oleh kawan-kawan lihat hilal lah di dunia ini. Kemudian masalah take down ya lebih banyak memang saya take down yang mata telanjang. Kemudian yang juga ada data tapi nggak ada yang saya take down itu masuk semua. Apalagi yang dari UAD juga. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan pada Mas Maraton. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin satu lagi untuk dipersilahkan. Apakah ada yang bertanya? Ingin Oke, dari Pak Dokter Arya ini memberikan masukan ini ke saya ini. oke Pak, Kalau siap. ya bertanya. Oke, kalau gitu kami mohonkan kepada Bapak Dr. Ahmad Junaidi, kemudian Bapak Dr. Yudhistira untuk sharing informasi terkait dengan kita hari ini. Mungkin yang pertama kami persilakan Bapak Dr. Ahmad Junaidi, apakah bersedia untuk meluangkan waktu 5. Baik, terima kasih Pak Maraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya maaf Pak, karena tadi ada jam kuliah. Eh, saya sedikit sharing pengalaman saja terkait dengan apa pengalaman saya tahun 2019 kemarin saya mengumpulkan beberapa data dari lembaga observasi yang ada di Indonesia dan juga beberapa dari perorangan ya yang ini menurut saya punya catatan bagus. Boleh saya share ya? Saya request share screen. Oke, mungkin bisa dibantu eh, dari tim OIF. Sudah. Baik. Ya, bisa terbaca ya. Ini Bisa, bisa. saya sebut sebagai rekor hilal digital ya di Indonesia. Ini saya dokumentasikan tahun 2019. Kebetulan waktu itu saya sedang mengerjakan disertasi, ya. Ada beberapa lembaga yang saya hubungi dan merespon. Ada juga beberapa lembaga yang eh, apa tidak tidak memberikan respon. Nah, secara umum saya pilah menjadi tiga kategori digital yang berhasil saya kumpulkan itu saya pilah menjadi tiga kategori. Yang kategori umur, kemudian yang kedua itu kategori harian, dan yang ketiga itu adalah kategori elongasi. Nah, dari kemarin tujuh lembaga ya yang saya survei itu ada 8, ada Poska, kemudian lembaga kami sendiri, Watu Dakon, kemudian BMKG, Alburuj, Imah Noong, dan Salam Observatory. Nah, dari kategori umur, ini ternyata hilalnya 8 ini menduduki peringkat pertama. Kalau salah dulu di Pilar, Pak. Kalau salah, eh, hilalnya didapat dari Pilar. Kalau tidak, ini umurnya adalah 14 jam 43 menit. Ini disusul dengan Posca 15 jam 14 menit dan ketiga adalah Dakon 15 jam 14 menit. Dari sisi ketinggian ini pertama ini adalah dari Watu Dakon
Kalau ketinggian geosentrisnya itu adalah 7 derajat 17 menit, ketinggian posisinya 6 derajat 17, di peringkat ketinggian adalah asal. Untuk adakan ini hilal Dzulqa'dah tahun 1439 kalau tidak salah. Untuk assalam saya lupa, tapi ada di buku saya itu lengkap salah catatannya. Kemudian urutan ketiga adalah Bosca. Ini untuk apa? eh, Dilihat dari sisi ketinggian hilalnya. Ya. BMKG ini pada urutan keempat. Kemudian dari sisi elongasi, ini urutan pertama adalah Bosca dengan elongasi geosentris 8 derajat, kalau toposentrisnya 7 derajat 21. Kemudian urutan kedua adalah BMKG, yang ini dulu pernah dilaporkan eh, menjadi rekor dunia di ICOP itu. Bertahan beberapa tahun yang kemudian dipecahkan oleh Observatorium Teluk Kemang. Ya. Kemudian urutan ketiga ini adalah Watulon. Nah, khusus Hilal Ponorogo ini catatannya berbagi tahun kemarin, tepatnya pada bulan Rabiul Tsani tahun 1445, di mana kami mendapat data baru. Ya, ini datanya saya apa hitung menggunakan softwarenya Persis, karena ini menurut saya saat ini software hisab yang paling bagus dengan koreksi yang sangat lumayan banyak itu. Nah, didapat ketinggian hilal secara geosentris itu adalah 6 derajat 20 menit. Kalau toposentrisnya itu adalah 5 derajat 10 menit. Artinya ini memecahkan rekor di yang sudah saya sebut di atas tadi, baik rekor elongasinya maupun rekor ketinggiannya. Yang belum terpecahkan adalah rekor umurnya. Nah, ini elongasinya adalah 4 menit kalau geosentris, kalau toposentrisnya 7 derajat 1 menit. Di mana kemarin sebelumnya Bosca pada tahun 2019 itu yang menempati urutan pertama itu elongasinya adalah 8 derajat 19 menit. Nah, sekarang bisa kita pecahkan menjadi 7 derajat 54 menit. Nah, mungkin kalau saya kurang mengikuti perkembangan atau ada informasi yang lain, mohon nanti bisa disampaikan, nanti bisa saya koreksi. Untuk BMKG kemarin saya dapat data terakhir itu bulan Desember kemarin, kebetulan ada kunjungan dari beberapa staf BMKG Pusat ke Ponorogo, ada Mbak Sabrina dan kawan-kawan. Nah, itu ternyata saya konfirmasi datanya masih tetap, yakni rekor tahun 2016 itu. Nah, mungkin untuk Poska atau lembaga yang lain barangkali ada update saya mungkin bisa diinfokan lebih lanjut. Ya. Demikian sekilas info dari Ponorogo terkait dengan apa yang kita sebut sebagai data rekor hilal digital ya di Indonesia dari berbagai lembaga yang ada di Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Junaidi atas informasi tambahannya. Tadi Pak Ismail ada mau bertanya, Ustadz Ismail. Oke, kita lanjut kepada Bapak Dr. Yudhistira untuk berbagi informasi terkait dengan tema kita hari ini. Ya, terima kasih. Saya pikir hanya istri saya yang bisa membuat saya dalam keadaan terjepit. Ternyata Pak Mutuh
pun punya keahlian yang sama. Oh, Jadi apalagi sudah mendengar tadi paparan dari Pak Ahmad Junaidi, kalau Indonesia pun punya rekornya sendiri, tapi itu tadi rekor yang sudah terkurasi ya. Jadi saya sendiri harus memberikan apresiasi pada Pak Mutoha atas upaya keras beliau mengkurasi data hilal di Indonesia. Hanya kalau memang dari sekian banyak laporan-laporan yang bersifat klaim menurut Pak Mutoha itu diakui, tapi tidak pernah muncul sebagai rekor dunia ya. Itu agak kontradiktif memang di Nggak ada situ. yang usulin soalnya. Atau tidak pede mengusulkannya. Jadi istilahnya untuk bagi sedikit coret-coret kami terkait yang hilal rekor dunia yang situasinya mirip dengan hilal awal Ramadan kemarin. Ya, ini dia. Yang dari 6,4 derajat turun menjadi 6 derajat oleh pengamat yang sama, Jim Stark. Rekor sebelumnya kalau saya tidak salah ingat di dekade 90-an. Rekor dia terbaru untuk elongasi itu di tahun 2012. Enaknya adalah ketika sudah diakui dan dipublish, maka kita bisa menguji ulang dengan berbagai model matematis yang kita punya. Dan yang ingin saya sampaikan dari slide yang saya bagikan ini adalah bahwa ternyata memang klaim dari Jim Stam dan diakui sebagai rekor dunia memang memperoleh verifikasi ilmiahnya. Dia mengatakan bahwa hanya mampu melihat hilal penanda Jumadal awal itu dari lokasinya berada hanya menggunakan alat bantu teleskop. Dia mengatakan tidak mungkin waktu itu saya mengamati dengan mata. Dan ternyata memang terbukti ketika saya hitung menggunakan mata dengan asumsi mata Jim Stam termasuk mata normal, dan ketika dia menggunakan teleskop, ternyata yang kurvanya bisa memberikan nilai indeks visibilitas positif itu hanya ketika yang bersangkutan menggunakan teleskop, tidak dengan mata. Dan informasi tambahan dari beliau bahwa dengan teleskop terakhir kali beliau bisa melihat hilal penanda Jumadal awal itu pada pukul 18.54 waktu setempat, itu juga memandu dan membantu kami untuk bisa memperkirakan kondisi atmosfer setempat. Atmosfernya masih masuk dalam kategori bersih, tapi tidak sempurna. Karena ternyata nilai K-nya itu tidak 0,2 sebagai nilai yang sering diadopsi sebagai nilai atmosfer bersih, tapi 0,35. Nah, nilai koefisien ekstinksi atmosfer sebesar ini diperoleh dengan bantuan informasi tambahan. Kapan terakhir kali hilal dapat diamati dengan bantuan teleskop. Jadi, sekali lagi, kalau ada data yang lengkap, bukan sekedar kesaksian di bawah sumpah, itu akan bernilai besar ketika akan diuji kesahihannya dengan berbagai tools yang kita punya saat ini. Ini yang pertama, mirip dalam sisi elongasi dengan kasus awal Ramadan lalu. Yang kedua, yang tadi disebut oleh Pak Mutoha, yang dari Iran, oleh Abbas Ahmadian, tahun 2007. Mirip dalam hal lag time-nya. Di Banda Aceh dan Loknga awal Ramadan lalu, lag time-nya itu 22 menit. Kasus untuk hilal Ramadan 1428 Hijriah ini, lag-nya 20 menit. Sangat mirip. Dan ini pun diakui oleh sang pengamat, beliau hanya dapat
mengamatinya dengan bantuan teleskop, bahkan ukurannya lebih besar daripada yang digunakan oleh James Stam, 14 inci. Bahkan beliau juga memberikan informasi tambahan selama 1 jam 2 menit sebelum matahari terbenam, bahkan sudah bisa mengamati dengan teleskop. Jadi diamati secara visual di belakang okuler teleskop 1 jam 2 menit sebelum matahari terbenam. Dan ini lagi-lagi diverifikasi lewat model yang kami terapkan di sini. Sedikit perbedaan antara klaim yang sudah diverifikasi dan menjadi rekor dunia ini dengan hasil utak-utik kami adalah kami dengan model yang tersedia belum mampu menjangkau teramatinya hilal sebelum matahari terbenam selama 1 jam 2 menit. Dengan model yang kami terapkan ini kami hanya menjangkau paling lama 49 menit sebelum matahari terbenam, hilal bisa beliau amati dengan teleskop 14 incinya. Jadi artinya kegiatan meruqyat itu sebenarnya kegiatan yang selain bernilai ibadah, juga kegiatan yang saintifik. Selama peruqyatnya memiliki integritas dan dapat menyediakan data yang jujur untuk dapat diuji kaji setelahnya. Mungkin demikian catatan dari saya. Terima kasih. Yang kedua Pak Dokter dari jujur integritas loh. Terima kasih Pak Dr. Yudhistira atas informasi tambahannya. Mungkin mengingat waktu sudah mencapai pukul 12. Nah, sehingga acara ini kita tutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muthoho Arkanuddin, kemudian Ustadz Ahmad Junaidi dan Dr. Yudhistira atas informasi dan sharingnya. Mungkin sebelum kita tutup, kami minta kepada Bapak Muthoho untuk memberikan kata penutup atau merespon dari informasi dari Pak Yudhistira maupun Pak Ahmad Junaidi tadi. Ya, terima kasih Mas Maral. Tentu untuk Mas Yudhistira dan Pak Junaidi ini juga generasi-generasi berikut yang insya Allah nanti boleh bisa meneruskan apa namanya misi kita untuk saya kasih tagar Save Hilal Indonesia. Ini silahkan diteruskan karena ini menurut saya sudah sangat kritis. Umurnya udah sangat panjang klaim-klaim ataupun boleh saya kasih tanda petik pembodohan publik seperti ini sehingga membuat masyarakat kita nantinya memiliki pandangan yang lain tentang sains hilal seperti ini. Maka dari itu tentu saya hanya berharap sebetulnya kalangan akademisi ini yang harus banyak turun. Karena kalau hanya dari praktisi seperti di lapangan ini hampir nggak pernah dianggap. Gitu. Jadi oleh sebab itu ya hanya bisa keluar-keluar aja di medsos akhirnya. Karena ini dalam ranah nanti ini Mas Nurkanib ini yang doktoralnya juga tentang hal ini. Insya Allah nanti bisa membawa masalah ini ke jenjang akademik ya Mas ya. Tolong. Siap Pak Yai. Juga kalau bisa karena anu birokrasi itu kayaknya juga udah dekat dengan orang-orang birokrat sana bisa dibantu untuk ini segera bisa tuntas permasalahan seperti ini dan kalau kita memang mau membawa sains hilal ini menjadi sesuatu yang memang lebih baik di Indonesia sekaranglah mulai saatnya jangan menunggu besok atau lusa jangan selalu ada kata bersabar bersabar karena kalau masalah sains bersabar ini ya juga agak repot juga. Itu terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah juga memberikan data, informasi dan sebagainya. Semoga akan menjadi catatan kita juga di Lembaga Ru'yatul Hilal Indonesia ini. Saya selaku komandan di sana juga tentu banyak mohon tambahan-tambahan informasi, kemudian saran, kritik dan sesuatu yang bisa membuat perhilalan kita, ilmu falak kita itu semakin berkualitas ke depan dan tentu harapan kita isbat juga bisa menjadi sesuatu yang juga ramah sains di sana, sehingga nantinya isbat tidak hanya mengedepankan fikih saja, tapi juga ramah terhadap sains. Dan tentu
Tidak lepas juga dari mereka-mereka yang berdiri di belakangnya, yaitu para peruqyah. Tingkatkan integritas, jagalah kejujuran, dan jaga marwah ruqyah kita sehingga menjadi ruqyah yang berkualitas dan maju terus. Ilmu falak Indonesia. Salam antariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Save Hilal Indonesia. Mungkin sampai di sini acara kita pada pagi hari ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.